Love your neighbor. Kasihilah sesamamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saudara sering mendengarkan perintah agung dan saudara bertanya, apa arti kasihilah sesamamu itu? Dalam perintah agung Tuhan Yesus mengatakan ada dua hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Menarik sekali bahwa Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk mengenal hukum itu, tetapi untuk menghidupinya. Kata kasih di sini bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan yang nyata, yang lahir dari hati yang mengerti kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih kepada sesama berarti memperhatikan kebutuhan orang di sekitar kita, tidak menutup mata terhadap penderitaan dan sedia berkorban meski kecil untuk kebaikan orang lain. Saudara, apakah arti mengasihi sesama menurut saudara? Pikirkan dan renungkan baik-baik. Mungkin saudara mulai menghitung-hitung perbuatan-perbuatan baik apa yang saudara lakukan sepanjang tahun ini. Tapi setelah menghitung-hitung saudara merasakan sangat minim. Tetapi orang-orang di sekitar saudara yang merasakan, yang akan tahu betapa besarnya saudara mengasihi mereka. Apa yang saudara lakukan dengan pengorbanan, itulah wujud kasih saudara kepada sesamamu. Apakah yang saudara habiskan waktu berjam-jam untuk melakukan pekerjaan dengan kasih, itulah wujud kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu. Kita belum tentu bisa menilai sekarang, tetapi kalau saudara sudah melakukannya, berarti saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menaati perintah ini. Artinya bahwa kasih Allah mengalir melalui hidup saudara dan orang-orang lain bisa merasakan. Saudara, mengapa kasih itu begitu penting? Karena menurut teks Yohanes 3 ayat 35, itu menjadi identitas murid Kristus. Siapa kita? Kita adalah murid Kristus. Bagaimana orang tahu bahwa kita murid Kristus? Yaitu ada kasih yang mengalir dari hidup kita. Suatu hari saya pergi ke sebuah desa dan minta izin kepada kepala desa bahwa saya mau memberitakan Injil kepada seluruh masyarakat di desa ini. Kemudian dia bertanya kepada saya, berita apa yang ingin saya sampaikan? Dan saya mengatakan, berita tentang kasih Kristus. Saudara, saya kaget sekali karena kepala desa itu kemudian menyaksikan bahwa dia sudah melihat karya Kristus dengan menonton televisi. Bagaimana film Yesus itu diputar selama berapa jam dan dia menonton dari awal sampai akhir. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia punya seorang teman, meskipun dia bukan orang yang percaya kepada Kristus, punya teman yang sudah Kristen, yang hidupnya memancarkan Kristus. Dan itu menjadi penting sekali bagi dia untuk merekomendasikan saya membagikan kasih Kristus kepada masyarakatnya. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang yang akhirnya menjadi percaya karena kesaksian orang-orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kasih. Itulah identitas murid Kristus. Seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima orang lain dengan kasih, memperlakukan orang lain dengan kasih, berbuat baik karena kasih. Saudara, kita adalah murid-murid Kristus dan identitas kita adalah kasih. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya bukan pelayanan yang besar, bukan kemampuan berbicara yang fasih, bukan kekayaan rohani, tetapi kasih itulah
tanda nyata kita mengenal Kristus. Walaupun banyak karunia-karunia rohani, kalau tidak ada kasih, maka menjadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan, apakah dimotivasi oleh kasih? Saudara, mengapa kasih itu penting? Karena itu adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Dan mengapa kasih itu penting? Karena kasih itu juga menyembuhkan. Banyak orang di sekitar kita terluka, bukan karena kurang makanan, tetapi kurang perhatian. Banyak keluarga yang hancur bukan karena uang, tetapi kurang kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang kesepian, dan kesepian sudah menjadi epidemik. Dan kesepian saudara bisa membawa orang kepada kehancuran dalam hidupnya. Ketika kesepian menjadi akut dan berlarut-larut, menjadi dia depresi, menjadi dia kecewa, dan kemudian dia bisa melukai dirinya sendiri. Karena itu kasih itu penting. Kasih itu menyembuhkan jiwa. Kasih itu juga menyembuhkan orang yang ditinggalkan, orang yang kecewa, orang yang kurang perhatian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu akan menolong orang-orang di sekitar kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa melalui saudara, saya percaya orang-orang akan dijangkau dan dijamah oleh kasih Kristus. Saya percaya, karena kasih itu ada dalam dirimu. Saya percaya, dan kasih itu penting untuk tersalur melalui hidup saudara. Saudara, mengapa kasih itu begitu penting? Karena kasih itu adalah language of love, bahasa yang universal. Orang yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda keyakinan dapat merasakan kasih. Kasih melampaui batas-batas sosial, mengatasi permusuhan, mengatasi perbedaan. Kasih itu universal. Saya bersyukur kepada Tuhan bertemu dengan orang-orang dari banyak negara, dan kemudian saya belajar untuk tersenyum berbicara kepada orang-orang yang berbeda-beda, dan saya merasakan tanggapan yang sama dari orang-orang yang memiliki kasih. Kasih itu penting. Kasih itu adalah bahasa universal. Saudara, saya menantang saudara untuk mengasihi sesama saudara. Love your neighbor. Setiap orang itulah tetanggamu, itulah sesamamu. Setiap tempat, di setiap waktu, saudara ditantang untuk mengasihi. Kasih itu penting, tetapi mungkin saudara berkata, Pak, sangat sulit untuk melakukannya. Ya benar, mungkin mengasihi sesama bukan hal yang otomatis. Yes, karena kita menjumpai ada orang yang sulit kita ampuni, ada yang membuat kita kecewa, ada yang tampaknya tidak pantas menerima perhatian kita. Tapi ada juga yang saya jumpai setelah 2 tahun berbuat baik, dia berhenti berbuat baik. Kemudian saya tanya, kenapa? Saya mau pindah kota, saya sudah tidak tahan di kota ini. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi gak ada yang merespon. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih Kristus, kasih Kristen bukan berdasarkan pantas atau tidak pantas. Kasih Kristen tidak menunggu orang berubah dulu. Kasih Kristen dimulai dari keputusan untuk taat pada perintah Tuhan. Jadi bukan respon orang, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kita melihat teladannya, maka dia mengasihi orang-orang, bahkan orang-orang seperti kita yang berdosa, yang tidak layak, yang
rendah, yang lemah, yang rentan. Orang seperti Petrus yang keras kepala, yang menyangkal dia 3 kali. Orang seperti Judas yang sering korupsi dan berkhianat terhadapnya. Bahkan tentara yang menyalibkannya. Di kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Inilah kasih yang radikal. Kasih yang memberi sebelum menerima. Kasih yang mengangkat dan bukan menjatuhkan. Kristus mengampuni kita karena Kristus mengasihi kita. Ada orang yang menunggu sudah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan mau 30 tahun. Dia selalu menunggu karena dia mengasihi orang yang ditunggu, dan orang yang ditunggu itu tidak kembali. Tetapi nilai kasih daripada seorang ini sangat tinggi dan Kristus menghargainya. Nilai kesetiaannya Kristus menghargainya. Nilai pengorbanannya Kristus menghargainya. Dan kalau itu saudara, Kristus sangat menghargai apa yang saudara lakukan. Ada berapa orang yang berbuat baik dari tahun ke tahun, dan kemudian kadangkala dia juga kecewa. Kenapa orang yang menerima kebaikan ini hidupnya belum berubah juga? Saudara, jangan kecewa, jangan kecil hati. Ada saatnya ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Mungkin segera, mungkin menunggu waktu, mungkin masih akan datang. Tetapi ketika kita menabur kebaikan, maka kita pasti akan menuai. Jadi jangan kecil hati. Saudara, mari kita masuk dalam bagian yang penting berikut ini untuk menghidupi iman kekristenan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, kita mengasihi bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui tindakan. Tetapi saudara, kasih itu juga memang bisa dilakukan dengan perkataan. Bisa. Tetapi jangan hanya dengan perkataan. Harus dengan tindakan yang nyata. Ya, kata-kata yang seperti apa? Kata-kata yang sederhana. Misalnya, kata-kata yang lembut, tidak menyakiti. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang menasihati, kata-kata yang mendorong, kata-kata, satu kata yang penuh kasih bisa mengubah hari seseorang. Mengasihi bukan hanya melalui kata-kata tentunya, tetapi juga melalui tindakan. Tapi bukan hanya tindakan yang besar, tindakan yang kecil. Tidak harus besar. Menolong tetangga yang sedang kesusahan, memberi waktu untuk mendengarkan, menawarkan bantuan tanpa diminta, memberi perhatian kepada orang tua, kepada pasangan atau anak-anak. Hal kecil bila dilakukan dengan kasih akan menghasilkan dampak yang besar. Dan yang berikutnya, mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Dalam hidup kita pasti kita pernah menjumpai orang yang sulit dikasihi. Tantangan terbesar bukan mengasihi orang yang menyenangkan, tetapi mengasihi orang yang membuat kita kesal atau pernah menyakiti kita. Namun justru disinilah kasih kita diuji. Bagaimana cara kita lulus ujian? Mulailah dengan berdoa. Mulailah dengan berdoa. Mulailah dengan berdoa untuk orang yang saudara merasa orang itu sulit untuk saudara kasihi. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara memiliki hati yang lembut. Ampuni bila harus mengampuni. Lepaskan kemarahan yang mengikat hatimu. Karena Tuhan akan memberi kekuatan untuk melakukan bagian kita. Di tengah-tengah masyarakat saudara, kita adalah garam dan terang. Kasih bukan hanya untuk orang yang dekat, tapi untuk masyarakat di sekitar kita.
mempedulikan orang yang miskin, menolong orang yang membutuhkan, membangun suasana kerja atau keluarga yang penuh damai. Dan saudara, ketika kita mengasihi, Tuhan memakai hidup kita untuk mengubah dunia ini, untuk memengaruhi dunia ini, karena kita adalah garam, kita adalah terang di tengah lingkungan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, umat Tuhan, kasih adalah inti daripada kehidupan kita. Kasih bukan sekedar teori, bukan sekedar ayat yang dibacakan. Kasih adalah tindakan kita setiap hari. Saat kita berjalan dalam kasih, hidup kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Lembutkan hati kami, buka mata kami untuk melihat kebutuhan tetangga kami. Jadikan hidup kami alat-Mu untuk membawa damai dan pengharapan, karena kami adalah garam dan terang di sekitar lingkungan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.